Rabbi sholli alaihi wasallim alaihi. Selanjutnya mau'izah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Erwin Al-Baihaqi. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah, hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka membaca surah Yasin serta doa. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kita baca tadi menjadi penolong kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala macam mara bahaya, wabah dan sebagainya dari negeri yang kita cintai ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah para malaikat yang kasar. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka akan melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Ayat ini menegaskan kepada kita agar kita selaku orang-orang yang beriman wiqayah, menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Bahkan Allah jelaskan bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Apa maksud bebatuan di situ? Bahan bakar api neraka selain manusia adalah asnam, berhala-berhala yang disembah oleh manusia akan menjadi bahan bakar api neraka. Maka mereka yang menyembah selain Allah akan masuk neraka dan menjadi bahan bakar api neraka bersama dengan apa yang ia sembah. Maka Allah perintahkan ku anfusakum, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian, wahlikum nara, dari api neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan, maksudku anfusakum wahlikum nara ini adalah wadibuhum, didik mereka, didik keluarga kalian agar dapat menjaga dirinya
dari api neraka dengan cara kata Qatadah dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ajari mereka, wa'alimuhum, apa saja batasan-batasan yang telah Allah bataskan. Apa saja batasan-batasan yang telah Allah bataskan kepada mereka. Apa saja yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Apa saja yang telah Allah larang kepada mereka. Perintahnya adalah ajar dan beritahu mereka selaku kepala keluarga yang memimpin dalam sebuah keluarga. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah kitab, dalam sebuah kitab Bapak Ibu, nama kitabnya Al-Yaqid wal Jawahir. Ada satu bab pasal khusus menjelaskan tentang hakul mar'ati ala zawjiha, hak seorang istri terhadap suaminya. Seorang istri memiliki hak terhadap suaminya. Apa saja hak-hak istri terhadap suaminya? Yang pertama adalah sang suami mengajari istrinya tentang tata cara bersuci. Bagaimana cara berwudu, rukunnya apa saja. Bagaimana niat mandi jenabah, bagaimana niat haid, bagaimana cara tayamum, apa saja rukun-rukun wudu dan membatalkan wudu. Itu adalah kewajiban suami untuk mengajari istrinya kalau istrinya tidak tahu. Makanya selaku suami Bapak Ibu, tidak hanya mencari nafkah saja, namun harus peduli terhadap pendidikan istri, terutama pendidikan agamanya. Kemudian apalagi? Sang suami harus mengajari istrinya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang beratnya adalah suami tidak tahu apa yang mau diajarkan, tidak paham fikih thaharah, tidak paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka bagaimana caranya? Maka sang suami juga harus belajar bersama-sama istri, undang guru agar sama-sama tahu apa saja fikih thaharah tersebut, apa saja bagaimana cara memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cari guru dan berguru. Karena menuntut ilmu itu Bapak Ibu, itu minal mahdi dan lahad, mulai dari buayan hingga sampai ke liang lahat. Tidak ada batasan usia untuk menuntut ilmu. Walaupun yang menyampaikan ilmu pengajaran kepada kita lebih muda usianya dari kita, kita ambil. Kalau itu baik bagi kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Selanjutnya suami adalah menyuruh istrinya agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tegaskan, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah aku maka aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur terhadap nikmatku. Maka dari itu hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin senantiasa diingat oleh Allah, maka sering-seringlah mengingat Allah. Jangan sampai kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Muaz. Ini adalah merupakan hadis musalsal, contoh hadis musalsal. Ya Muaz, inni la uhibbuk faqul 'inda kulli dhurbi salatik Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, sungguh aku sangat mencintaimu. Oleh karena itu bacalah setiap akhir salatmu
Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingat-Mu. Wa syukrika, ya Allah, tolonglah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Wa husni ibadatik, ya Allah, tolonglah aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi doa inilah yang seharusnya kita baca senantiasa agar kita dibimbing, ditolong oleh Allah untuk senantiasa mengingat kepadanya, senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Maka nikmat-nikmat tersebut syukuri dengan memanfaatkan dan menggunakannya kepada hal-hal yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat, dan juga memanfaatkan menggunakan nikmat yang telah Allah gunakan, yang telah Allah berikan itu kepada hal-hal yang Allah larang. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan qu anfusakum ahlikum nar. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tentu kita tidak ingin menjadi bahan bakar api neraka. Karena malaikat, apapun yang Allah perintahkan kepada malaikat, la ya'sunallah ma amarahum. Mereka tidak akan pernah membangkang, durhaka, maksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ayaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan lakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Apapun itu. Makanya malaikat adalah makhluk Allah yang Allah berikan akal. Tidak Allah berikan nafsu. Kita manusia, makhluk Allah yang Allah berikan akal dan nafsu. Ketika kita dikendalikan oleh nafsu, maka kita tak obahnya lebih hina daripada binatang. Maka dari itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunakan akal untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar, agar nantinya kita selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, memerintahkan kepada kita, Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua. Apa kata Rasul? Muru bis-shalah, murus sabiyya bis-shalah idza balagha 7 sinin. Suruh anak-anak untuk sholat apabila anak tersebut telah mencapai usia 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, kalau anak-anak tersebut telah sampai usianya 10 tahun, fatribuhu 'alaiha. Maka pukul dia. Kalau dia tidak mau sholat, pukul. Jangan pula Bapak Ibu pukul dengan batu. Itu membunuh namanya kan. Jadi pukul. Pukul sebagai pengajaran. Kalau 10 tahun anak-anak kita tidak mau sholat, berarti sejak dini kita sudah diperintahkan untuk mendidik anak kita agar mau sholat. Demikian juga puasa. Latih anak-anak kita sejak umur 7 tahun untuk berpuasa. Jadi tidak hanya sholat, puasa juga. Jadi dalam keluarga itu tidak hanya suami mendidik istrinya saja, tapi juga harus mendidik anaknya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu ada budak hamba sahaya, bahkan budak pun dididik, diajarkan oleh tuannya tentang agama. Tapi sekarang tidak ada lagi budak. Islam menghapuskan perbudakan. Maka dari itu hadirin hadirat, pedulilah terhadap keluarga dalam hal pendidikan agamanya, dalam hal fikih ibadahnya, dalam hal akidahnya, tauhidnya. Cari guru, suruh dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pendidikan agamanya tersia-siakan. Jadi suami adalah pemimpin keluarga dalam rumah tangganya, sedangkan istri juga adalah pemimpin ibu-ibu dalam menjaga harta suami dan anak-anak suami. Sedangkan yang belum beristri dan bersuami kayak mana, Bu? Jadi yang belum beristri dan bersuami juga adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagaimana memimpin diri sendiri? Allah berikan nikmat mata, telinga, tangan, mulut. Itu adalah rakyat-rakyat kita Bapak Ibu. Rakyat-rakyat kita paling terkecil adalah memimpin diri sendiri. Maka kita pimpin rakyat kita arahkan rakyat kita ini, anggota tubuh kita ini kepada hal yang Allah ridhoi.
Jangan kepada hal yang Allah murkai. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Bahkan tangan kita akan menjadi saksi nanti apa yang telah kita lakukan. Kaki kita akan jadi saksi kemana saja yang pernah kita langkahkan. Maka langkahkanlah kaki kita Bapak Ibu kepada hal yang Allah ridhoi. Maka dalam surah Yasin yang kita baca tadi ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan salah satu yang menjadi athar peninggalan kita setelah kita meninggal dunia adalah langkah kaki kita yang pernah kita langkahkan menuju taat kepada Allah. Itu juga asar. Atau menuju maksiat, itu juga asar. Contoh yang baik yang pernah kita contohkan kepada orang lain dan orang tersebut mengamalkan itu. Kita pernah mengajar sesuatu kebaikan kepada orang lain. Orang tersebut mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan. Walaupun kita telah tiada Bapak Ibu, maka amal itu terus menerus mengalir pahalanya ke kita. Dia yang beramal, kita juga dapat pahalanya. Tanpa orang yang beramal itu kurang sedikit pun pahala yang dia kerjakan, yang dia dapatkan. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan pernah bosan-bosan mengajari siapapun, mengajari kebaikan, menasihati orang lain, tapi seraya memperbaiki diri sendiri. Karena ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Maka dari itu marilah sama-sama kita saling nasihat, menasihati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang pandai menggunakan waktunya adalah mereka yang saling berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat atau memberikan nasihat dalam kesabaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dapat menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Jangan acuh tak acuh terhadap anak kita, apalagi pendidikan agamanya. Dia tidak sholat, biarkan sajalah, kan gitu. Suruh dia sholat, dia tak puasa masih anak-anak, nanti juga puasa. Jangan seperti itu. Suruh dia puasa, ajari dia puasa, peduli tentang pendidikan agamanya, ajari dia ngaji. Jangan sampai ketika dia sudah remaja. Pernah kami dulu sekolah, ada kawan-kawan kelas 1 di pesantren tak dapat baca Al-Quran pada usianya sudah usia belasan tahun. Satu huruf pun tidak dia kenal. Tapi karena dia belajar di pesantren itu dari kelas 1 sungguh-sungguh, akhirnya dia juga bisa baca Al-Quran. Jangan sampai sudah tua kita Bapak Ibu tidak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Malu kita Bapak Ibu. Karena Al-Quran itu adalah zikir yang terafdal kata Imam Nawawi. Yang paling baik di antara zikir-zikir adalah membaca Al-Quran. Habis maghrib atau habis subuh, kalau bangun tengah malam, sholat tahajud, setelah sholat tahajud, itulah waktu yang terbaik membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan datang mensyafaati orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan isinya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada